anak muda bersuara. Memang kemarin tuh masih isu. Kemarin tuh masih isu terkait dari kota kosong. Kemarin memang dari kami mahasiswa Kota Batam dan saya lah sebagai presiden mahasiswa sebenarnya memang saya agak sedikit menolak begitu ya karena adanya kota kosong gitu. Karena dalam artian gini bang, kita paham lah ternyata pemerintah yang ada di Indonesia adalah terkait dari pemerintah trias politika begitu kan, di mana memang ada legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sekarang kita melihat nih partai-partai ini kenapa bisa partai ini kayak ibaratnya apa sih namanya, borong partai gitu ya. Komunikasinya nggak tahu saya komunikasinya gimana, tetapi saya lihat ini ada borong partai sehingga itu menurunkan esensi demokrasi. Bagaimana teman-teman dari masyarakat ini bisa memilih berdasarkan dari gagasan-gagasan yang ada. Kalaupun kota kosong sebenarnya kan menjadi persoalan adalah kalaupun kota kosong, kalau misalnya memang dia nggak setuju sama yang pilihannya ini, apakah dia memilih kota kosong? Kan belum tentu gitu. Malahan dia tidak datang ke TPS gitu. Benar gak bang? Itu kayak pekerjaan kita ke depan. Itu jadi pekerjaan. Teman-teman sekalian, saya Rikson Tambubolon dari Siasat Malaka. Hari ini kita boleh senang bertemu dengan Bung Respati, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Begitu Bung ya? Siap. Halo Respati. Oke, terima kasih buat teman-teman penonton Siasat Malaka yang menjadi penonton setia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pada kesempatan yang baik ini, kita sama Bung Respati ini mau cerita tentang bagaimana kondisi dinamika gerakan mahasiswa di Kota Batam, karena memang Poltek ini salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Batam. Jadi di Kepri ini hanya ada 2 perguruan tinggi negeri yang ini ya, yang umum ya. Satu itu Poltek ada di Batam, satu lagi universitas itu ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, hari ini kita di Batam sebagai pusat perdagangan, pusat bisnis. Nah, kita mau cerita nih sama tokoh mahasiswa ya, the one and only Bung Respati. Gimana kabar Bung Respati? Alhamdulillah baik Bang Rikson. Terima kasih. Halo teman-teman. Iya, saya kira barangkali saya mulai bertanya ini, lahir dan besar di mana? Baik, terima kasih. Saya seorang pemuda Kepri sebenarnya. Memang asli Kepri, lahir di Kota Batam, besar di Kota Batam. Saya rasa pun saya nantinya mengabdi di Kota Batam nih. Walaupun memang orang tua saya merantau. Orang tua bapak dari Jawa, mama dari Jakarta, merantau ke Kota Batam. Lahirlah yang dinamakan sosok Respati Hadinata. Respati ya. Iya. Saya kira hebat ini Bung Respati ini. Dari ribuan mahasiswa terpilih menjadi presiden mahasiswa. Saya kira itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Saya kira perlu effort juga ke sana. Nah, kita coba tanya dulu sama Bung Respati. Kira-kira apa yang membuat Respati terpilih menjadi presiden mahasiswa? Kalau menurut pikiran Bung Respati, kira-kira apa yang membuat Bung jadi terpilih menjadi presiden mahasiswa? Baik, terima kasih Bang Rikson. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang presiden mahasiswa ya, presiden mahasiswa tuh tadi yang udah disampaikan Bang Rikson juga benar gitu ya. Bukan hal mudah bisa sampai di titik ini. Saya pun sebagai presiden mahasiswa sampai dengan per hari ini juga butuh perjuangan yang benar-benar letih begitu. Pengorbanan yang benar-benar riskan sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terlepas bagaimana dinamika yang terjadi di dalam demokrasi dan juga birokrasi kampus kami, tetapi memang kenapa bisa saya sampai dengan di titik ini, karena saya ada beberapa hal yang ingin saya realisasikan menjadi seorang presiden mahasiswa. Dulu saya seorang mahasiswa yang cukup aktif juga dalam berorganisasi. Terbukti beberapa kali saya mengikuti event organisasi, dan juga saya juga sebelum jadi presiden mahasiswa ini menjadi staf fungsionaris, baik itu dari FKMPI dan juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa Poli Batam. Oh, sebelum jadi presiden mahasiswa jadi pengurus dulu kira-kira. Benar. Di apa namanya badannya tuh, namanya apa? BEM. Kalau saya BEM dari Kementerian Luar Negeri, Departemen Sosial Masyarakat begitu, wow, Bang. Kementerian Luar Negeri. Ya. Jadi memang alasan saya pertama kenapa saya masuk ke Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana seorang pemimpin, Bang. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Maka kemarin sedari awal saya mengambil ke sosial masyarakat. Karena saya yakin dan percaya departemen itu merupakan sebuah wadah yang bisa mengembangkan diri saya, akan peduli terhadap orang-orang lain, akan peduli terhadap masyarakat-masyarakat di sekitar, dan terkhusus mahasiswa-mahasiswa kampus. Dan sehingga dari situlah Bang,
ada juga jiwa kepemimpinan saya terbentuk di situ, sehingga saya juga meyakinkan diri kemarin kontestasi ya, demokrasi, proses elektoral yang ada di kampus Politeknik Batam, sehingga saya juga alhamdulillah saat ini terpilih menjadi presiden mahasiswa begitu. Saya kira luar biasa itu, karena Poltek ini tadi saya sempat tanya teman-teman sekalian, Poltek sendiri itu rata-rata setiap tahunnya menerima mahasiswa itu sekitar 3.000, kurang lebih 3.000 ya. Jadi itu biasanya pagi kalau dan malam. Pagi dan malam. Kalau Poltek sendiri untuk rata-rata masa studi 3 tahun ya? Ya, Kira-kira. 3-4 tahun, Bang. 3-4, oh ya 3-4 tahun. Soalnya Ada kan yang ada D3, ada yang D4, tapi Yes. rata-rata D4 sih. sarjana terapan D4 Iya, ya? benar. Oke, jadi sekitar 3-4 tahun sekurang-kurangnya bisa 10.000. ya 10.000 Ya. lebih ya, 12.000 ya. Nah, terpilih dari belasan ribu itu menjadi satu-satunya menjadi presiden mahasiswa, saya kira kan itu perlu diapresiasi kan. Bahkan tadi saya sempat tanya bagaimana kok bisa jadi terpilih kan. Karena saya kira itu bukan pekerjaan yang mudah dan dibutuhkan skill set lah, kira-kira begitu, skill set, sehingga kita bisa dilirik sama teman-teman mahasiswa yang lain. Karena mahasiswa yang lain yang milih ya, Ya, atau benar. kampus yang milih. Tetap kita Tetap. pakai sistem demokrasi, Bang. Oh, sistem Memang demokrasi ya, yang mahasiswa memilih ya? Civitas Akademika dan terkhusus Wow. mahasiswa-mahasiswa. Yes. Kalau kemarin gimana partisipasi mahasiswa? Kira-kira berapa persen yang ikut pesta demokrasi di Poltek Batam pas Oke. Bung Respati terpilih? Siap. Sebenarnya begini, Bang, kalau misalnya kita juga boleh bercerita begitu tentang demokrasi yang ada di Politeknik Batam sendiri, memang secara alamiah kami itu memang ditakdirkan sebagai kampus vokasi, di mana memang rata-rata mahasiswa ini banyak yang bekerja dibanding banyak yang berorganisasi. Tetapi itu juga bukan menjadi alasan kenapa saat ini dengan per hari ini juga banyak orang-orang yang mengikuti organisasi. Bahkan kemarin saat saya menjadi presiden mahasiswa sendiri, setidaknya ada 0,5%, Bang, dari populasi yang ada di Politeknik Batam yang ikut berkontribusi, ikut andil dalam pemilihan. Nah, itu juga menjadi catatan terbesar kami, bagaimana nanti di kemudian hari, barangkali ketika kami nanti sudah sempurna, menemukan regenerasi, melakukan proses elektoral lagi, itu juga setidaknya udah meningkat lah, Bang, untuk populasi yang nantinya melirik nih seorang presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Karena memang kemarin juga ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dari kinerja ya, dari kinerja presiden mahasiswa sebelum-sebelumnya yang barangkali memang saya ingin kerjakan di tahun ini, dan juga mungkin ada beberapa hal yang perlu diberikan lagi kepercayaan kepada mahasiswa itu agar mahasiswa itu juga peduli akan presiden mahasiswa. Tapi saya cukup puas, Bang, ketika pemilihan juga berlangsung, memang teman-teman mahasiswa secara alamiah juga datang gitu ya ke tempat-tempat TPS, karena memang kami juga ada Kapira, Bang, namanya itu Komisi Pemilihan Raya. Oh, KPU-nya kampus gitu ya? Benar, KPU-nya kampus, namanya Kapira, Komisi Pemilihan Raya, dan di Kapira itu ada yang namanya Pemira, Pemilihan Raya. Oke. Sebelum pemilihan raya itu ada yang namanya debat, ya seperti biasa lah. Betul. Nah, pilpres kita lah. Betul-betul, saya nostalgia dulu ya. Di kampus saya pun seperti itu. Saya juga dulu kuliahnya di Medan, ya ada sistem seperti itu. Makanya benar sekali kalau ada yang mengatakan bahwasanya kampus itu miniatur republik begitu. Ya benar. Jadi suatu saat misalnya kita pengen berkontestasi di dalam misalnya pencalekan, ya kan? Nah, kita boleh belajarnya itu di kampus begitu kan? Belajar sosialisasi, menyampaikan gagasan, ya kan? Oke, terima kasih Bung Respati. Kira-kira apa ya yang menjadi semacam barangkali visi atau program yang dibawa kemarin itu yang ingin dikerjakan di periode ini untuk teman-teman di Poltek sendiri, kira-kira begitu? Apa yang khusus, yang spesifik apa kira-kira? Baik, sebenarnya kalau tinggal bicara tentang spesifik, Bang, satu kata bisa saya sampaikan adalah terkait dari kesejahteraan. Kesejahteraan. Gimana ini kesejahteraan? Nah, ini menarik nih kalau kita bicara kesejahteraan, karena memang kalau kesejahteraan ini cukup krusial ya, kita katakan kesejahteraan, karena banyak nih faktor kenapa mahasiswa itu bisa sejahtera, kenapa mahasiswa itu tidak bisa sejahtera. Memang kemarin kami dari teman-teman organisasi mahasiswa juga memang sepakat bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa ini harus bisa merangkul semua orang secara inklusif tanpa terkecuali, dan juga kami memang tantangan terbesar kami adalah merangkul teman-teman kita dari mahasiswa malam. Yang tadi saya sampaikan, Bang, kami di Poli Batam sendiri memang mahasiswa ini terbagi menjadi dua, mahasiswa reguler dan juga mahasiswa yang anak malam. Mahasiswa anak malam ini, Bang, kalau misalnya kita bicara tentang latar belakang ya, mahasiswa anak malam ini memang rata-rata pekerja. Maka
diciptakanlah sebuah mahasiswa anak malam, ketika paginya dia bekerja, malamnya dia berkuliah, dan dia tidak ada waktu untuk bersosialisasi, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, sehingga sedikitlah atau minimlah informasi terkait dari organisasi di Politeknik gitu. Cuman memang ada beberapa program yang sudah kami coba jalankan, salah satunya terkait dari pendekatan emosional, baik itu kami menanyakan sama dengan ketua-ketua jurusan yang ada begitu ya, terkait dari bagaimana sih evaluasi dan aspirasi yang ada di teman-teman mahasiswa gitu. Nah memang catatan terbesar dan harapan kami adalah bagaimana kami bisa mensejahterakan mahasiswa. Terlepas sejahteranya itu 100 ataupun 50%, tetapi seharusnya kami ada upaya dan usaha yang mungkin kami maksimalkan dari tahun sebelumnya gitu. Tapi ini penonton Siasat Malaka ini, saya punya channel namanya Siasat Malaka. Siasat Malaka, luar biasa Siasat Malaka. Nah itu mungkin ada juga pertanyaan kenapa Siasat Malaka, tapi nanti kita skip itu dulu ya. Kesejahteraan itu tidak berarti soal uang saja ya, kira-kira bukan ya. Benar. Nah, jadi makanya jangan nanti teman-teman ini berpikir bingung, ini BEM ini kesejahteraan apakah kerjanya bagi-bagi duit atau gimana? Nah, bukan ya? Bukan. Nah, bukan ya. Jadi kesejahteraan itu lebih kepada mengayomi, menjadi wadah, menjadi fasilitator agar mereka aspirasi mereka ini bisa terrealisasikan. Karena beberapa kali memang kami coba mengkaji ya isu-isu kampus ya, dinamika kampus, dan alhamdulillah kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa juga memiliki langkah yang konkret sehingga kami komunikasikan itu kepada stakeholder terkait. Kemarin kami juga ada sesi diskusi dengan teman-teman Pamdal, ada beberapa helm yang kehilangan, lalu ya helm yang kehilangan, CCTV yang rusak segala macam, itu coba kita audiensikan, kita coba cari solusi, dan barangkali kemudian itu menjadi kesejahteraan buat teman-teman mahasiswa. Betul. Karena biasanya Bang, kalau kita berbicara kesejahteraan itu lahir ketika sudah tidak ada keresahan. Nah, ketika masih ada keresahan, jangan kita bahas sejahtera gitu. Jadi memang sekarang bagaimana kita katakan sejahtera ketika kita sudah meminimalisir lah dari keresahan-keresahan yang ada di mahasiswa. Baik itu masalah UKT, terus masalah tentang administrasi, dan segala macamnya yang mungkin bisa menjadi dinamika di kampus kita gitu. Betul ya, ini kayaknya berat banget kayaknya kerjaannya BEM ini ya, utamanya Presiden Mahasiswa, karena memang saya yakin ribuan mahasiswa di Poltek ini, tadi kalau basisnya adalah keresahan, pasti banyak problem ya, banyak keresahan yang terjadi. Nah, kalau misalnya memang ada ini teman-teman mahasiswa khususnya yang ada di Poltek nih, jadi boleh kontak Bung Respati ya. Begitu ya prosesnya. Jadi kalau misalnya ada problem, bisa cerita, curhat ya, diskusi sama Bung Respati atau teman-teman BEM, kira-kira begitu ya. Ada berapa pengurus BEM? Ada berapa orang? Ini menarik nih. Tadi karena Abang berbicara tentang tupoksi saya sebagai presiden mahasiswa ya. Sebenarnya Bang, kalau misalnya berbicara tentang presiden mahasiswa, kalau misalnya saya kerja sendiri, saya rasa saya tidak mampu gitu. Maka harus ada struktur yang nantinya bisa membersamain saya. Kalau kita berbicara tentang struktur Bang, kami dari BEM sendiri, BEM Poli Batam, kami itu ada 7 kementerian sama 15 departemen. Total ada 24 inti yang menaungi teman-teman staf. Dan total inti total staf itu ada 106. Jadi kalau ditotalin semua sama teman-teman inti ada di 130 staf fungsionaris gitu. 130 ya. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman nih merasa ada keresahan segala macam, biasanya memang yang bergerak itu bukan langsung dari presiden mahasiswa, tetapi yang bergerak itu dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Memang kami dari teman-teman BEM juga udah terbagi strukturnya. Kami ada tupoksi dan arah geraknya masing-masing, sehingga koordinasi dan jalur tupoksinya itu juga sesuai dengan linear dan juga sesuai dengan arah koridornya gitu Bang. Dan kemudian nanti memang beberapa kali walaupun memang sudah dikaji oleh teman-teman dari kajian strategis ya, dari teman-teman sosial politik, lalu diperjuangkan oleh teman-teman Kementerian Dalam Negeri, kami dari kepresidenan juga bakal turun. Dalam artian kemarin kami ada sama masalah tentang kooperasi segala macam, teman-teman Kementerian Dalam Negeri sudah mengkaji, kami yang turun langsung ke jalan, kami turun langsung ke lapangan, kami cek proses segala macam, lalu kami langsung naik audiensi ke atas gitu. Jadi walaupun dari mereka, tetap kami yang bergerak juga gitu. Kayaknya kunci kesejahteraan tadi itu, ini kayaknya komunikasi antara BEM dalam hal ini Presiden Mahasiswa dengan istilahnya rektorat ya? Ya benar. Atau dengan kampus pimpinannya, kampus, pimpinan kampus. Nah, itu kayaknya kunci juga, karena kalau misalnya komunikasinya mandek, artinya aspirasi itu bisa mandek juga kira-kira gitu ya. Benar. Jadi sejauh ini masih oke komunikasi dengan
pimpinan di kampus? Alhamdulillah sejauh ini masih oke Bang. Masih oke ya? Memang kalau dari kami memang sesuai dengan SOP yang ada. Kalaupun misalnya memang undangan dari teman-teman direktur atau wakil direktur ada SOP, kami tetap ikut menjalankan. Tetapi ingat Bang, kami mahasiswa ketika memang kami sudah mengikuti SOP tetapi kami tidak didengarkan, maka pasti ada langkah konkret yang di kemudian hari bakal kita lakukan gitu. Karena seringkali memang di lapangan tidak semudah itu. Artinya ketika kita menyampaikan aspirasi, barangkali ada yang terusik kepentingannya, begitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya sudah terusik begini, nah inilah yang saya kira yang patut untuk apa ya, istilahnya kita cermati bersama-sama. Dan justru peran dari BEM itu disitulah yang sebenar-benarnya yang ingin kita lihat, kira-kira begitu. Mampu nggak BEM ini bisa berdiri di pihak yang betul-betul membutuhkan, kira-kira begitu ya. Berdikari Bang. Yes, berdiri di kaki sendiri. Walaupun misalnya apa ya, istilahnya kita punya kepentingan membangun hubungan dengan pihak kampus atau pimpinan kampus, tapi kan BEM ini lebih kepada menyampaikan aspirasi ya. Benar. Dari teman-teman mahasiswa, kira-kira begitu ya. Jadi kami memang pihaknya ke mahasiswa Bang. Jadi, lebih beratnya heavy-nya ke mahasiswa ya. Jadi, Nah, kalau misalnya agak kurang pas dengan pihak pimpinan kampus, berarti ada strategi-strategi yang lain, kira-kira begitu. Pasti kita ada strategi-strategi khusus lah ibaratnya gitu. Tapi yang jelas memang strategi kita yang harus kita cermati bareng-bareng begitu Bang. Jangan sampai strategi kita malah membuat kita blunder sendiri kan gitu. Betul, harus berhitung lah. Harus berhitung. Iya, betul-betul. Biar pas gitu kan Bang, terstruktur. Betul. Dan saya kira kalau berdasarkan pengalaman Bung Respati selaku Presiden mahasiswa di sini, sudah berapa lama? Saya? Kalau kami Bang periodenya? Untuk periode itu 1 tahun kepengurusan. Kalau sekarang udah berjalan berapa bulan? Kalau kami udah berjalan 6 bulan. Oh, udah setengah periode ya? Benar. Setengah periode saya kira cukup lah. Kira-kira tantangan terberat selama ini apa itu? Tantangan terberat? Iya. Jelas tantangan terberat adalah ada case-case tertentu nggak yang menarik, yang selama jadi Presma ini barangkali posisi-posisi dilematis begitu ya? Nah, itu gimana itu? Ada nggak yang menarik begitu, yang sangat langsung berkesan selama setengah masa bakti, kira-kira begitu? Jelas Bang, kalau misalnya bicara yang terkesan memang komunikasi sih Bang yang paling. Komunikasi dengan komunikasi dengan manajemen satu, walaupun memang sebenarnya kami komunikasi juga cukup baik ya. Ini manajemen yang di dalam tim atau manajemen pihak kampus? Manajemen yang di pihak kampus. Kampus ya? Dan juga barangkali Bang, kalau kami kan bicara struktur tuh kami ada yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana Dewan Perwakilan Mahasiswa ini tupoksinya sebagai legislatif dan yudikatif. Pengawas ada juga sebagai ya? pengawasan. Kalau BEM itu eksekutifnya. Benar, legislatifnya itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh, Dewan Perwakilan Mahasiswa ada juga pengurusnya ya? Yaps, benar. Kadang juga kami memang sering bukan berbentrokan ya, cuman memang ada beberapa hal-hal yang menjadi oposisi bagi kami karena memang menurut kami pribadi ada hal-hal yang seharusnya perlu ditekankan lagi sama teman-teman dari DPR. Nah, itu pertama terkait dari komunikasi. Terus yang kedua, memang kalau misalnya secara personal yang terbesar yang mungkin perlu saya evaluasi pada diri saya sendiri adalah terkait dari manage waktu Bang. Karena memang tidak terlepas dari saya juga berkuliah gitu ya sebagai seorang akademisi, memang organisasi sebagai presiden mahasiswa ini juga cukup hektik gitu. Betul. Jadi memang sekarang beberapa solusi yang coba saya terapkan, bagaimana saya buat timeline yang terstruktur, lalu coba saya mendisiplinkan diri juga terkait dari tugas-tugas yang ada, sehingga akademisi ya, pendidikan ya, sektor pendidikan dan sektor organisasi ini tidak tercampur aduk gitu. Itu kalau secara personal. Cuman kalau secara organisasi, memang hal yang paling kami ingin sampaikan adalah terkait dengan komunikasi. Tak jarang memang beberapa organisasi yang ada di kampus memiliki egosentrisnya masing-masing Bang. Nah, itu kayaknya pasti lah. Dan alhamdulillah memang ada beberapa solusi yang coba kami buat ya, bagaimana kami sering membuat rapat dengar pendapat gitu ya, RDP, rapat evaluasi, duduk bareng, nongkrong sana sini. Nah, itulah yang membuat pendekatan emosional kami sehingga kami merasa di saat ini juga merasa lebih kekeluargaan begitu. Ketika memang ada keresahan, ada yang perlu dievaluasi, langsung disampaikan, tidak perlu berkoar sana sini untuk menceritakan hal-hal yang tidak benar, langsung to the point biar sama-sama clear begitu. Ya, makanya tadi teman-teman penonton Siasat Malaka, saya sampaikan tadi kampus itu kan istilahnya miniatur dari republik atau sebuah negara ya. Dalam konteks yang lebih kecil, karena tadi kita tahu juga di legislatifnya pun ada juga di sini ya, namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu ada DPM. Berapa orang pengurusnya? Total sekarang ada di 20-an orang. 20 orang. 20 ini tugasnya istilahnya memplototi kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa, begitulah kurang lebih konsepnya ya. Ya benar. Nah, sama seperti kayak di luar kan, istilahnya legislatif itu kerjanya itu
mengawasi, mengawasi, ya, mengawasi, membuat undang-undang, membuat undang-undang, membuat di hukum, samping soal jalur hukumnya. anggaran juga ya. Yaps, benar. Tapi kalau anggaran, anggaran anggaran memang dari manajemen. oh semua ya. Jadi istilah baik BEM maupun Dewan Perwakilan ini tetap juga difasilitasi, dibantu dari pihak kampus ya. Ya. Jadi kalau kami Bang strukturnya sebenarnya kalau DPM ini dia menaungin teman-teman dari Hima dan teman-teman dari BEM. Karena memang ini jalurnya eksekutif ya. Kami itu ada 4 Hima, HME itu elektro, mesin, informatika sama manajemen bisnis. Dan dia menaungi juga sama teman-teman dari BEM. Jadi total dia ada 5 lah organisasi yang dinaungin. Sedangkan kalau dari BEM ini menaungi unit kegiatan mahasiswa Bang. Kami di Politeknik ini kami menaungi unit kegiatan mahasiswa, total itu ada 11 unit kegiatan mahasiswa. 11 unit kegiatan mahasiswa. Contohnya unit kegiatan mahasiswa ini kayak KOP nih yang tadi diselenggarakan. KOP itu apa itu? KOP itu Komite Olahraga Poli Batam. Oh, olahraga badan. Terus ada KUAS, kumpulan anak seni. Nah, itu sebenarnya linearnya lebih ke minat dan bakat gitu. Sedangkan kalau teman-teman dari DPM dia menaungi terkait dari eksekutifnya. Karena kan Hima sama BEM ini kan sama-sama eksekutif kan, Bang. Cuman memang bedanya kami di Politeknik di Batam, kalau kita berbicara tentang struktur sama referensi dari kampus-kampus luar ya Bang. Kalau sana kan mereka ada BEM universitas sama BEM fakultas gitu. BEM fakultas itu dikatakan Hima ya. Terus BEM universitas itu yang dikatakan BEM sesungguhnya gitu, BEM keseluruhan. Jadi memang kalau di luar-luar itu Bang ada yang namanya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur gitu. Oh iya iya. Presiden mahasiswa, ya, mungkin gubernur setingkat dengan fakultas kira-kira. Ya, kalau sekarang ibarat sekarang ya sebagai ketua himpunan gitu. Kalau di Politeknik gubernur itu sebagai ketua himpunan. Jadi memang sama-sama eksekutif diawasin oleh teman-teman dari DPR. Tapi sejauh ini struktur tadi itu berjalan dengan baik ya, atau ada mungkin problem? Ada. Sampai sejauh ini memang baik karena memang ini sebuah grand design ya Bang. Grand design yang memang sudah dijalankan dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan mungkin sejak beberapa organisasi berdiri, memang ini sebuah grand design yang alhamdulillah tidak ada problem sih Bang. Tidak ada problem. Karena ada di beberapa tempat, di beberapa kampus justru pemerintahan mahasiswanya, pemerintahan itu dalam konteks semua lah ya, baik itu eksekutifnya, legislatifnya dan lain-lain ya, misalnya kayak tadi KPU-nya dan lembaga-lembaga lain minat bakat itu ya ada yang redup gitu, atau mungkin sengaja di apa ini istilahnya di switch off, artinya dimatiin, karena kadang kalau dia dihidupin nah itu banyak yang terganggu gitu. Ya. Apalagi dia ini pimpinan kampus ya kan, karena mahasiswa itu kan basisnya kritis ya kan, sekarang masih gitu ya. Oke. Basisnya kritis, jadi kadang kekritisan itu bisa nabrak kemana-mana. Nabraknya bisa juga ke internal kampus dan mempertanyakan segala sesuatu hal, dan ada barangkali para istilahnya birokrat kampus kita ini yang tidak siap dengan konsekuensi itu. Benar. Tapi kalau di Poltek sejauh ini oke ya sejauh semua ini clear, aman. Jadi yang kita bicarakan tadi semua istilahnya masih berjalan sesuai fakta. dengan ininya, relnya lah kira-kira. Minat bakat pun juga berjalan. Dari semua badan-badan itu ada yang ini enggak yang cukup terdepan begitu kalau di Poltek sendiri? Atau ada minat bakat atau himpunan mana gitu yang kalau tidak salah mungkin tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar juga Poltek itu menang kontes apa ya? Robot apa ya? Iya ya. Di luar ya, luar negeri ya, internasional ya. Apa kira-kira cerita yang barangkali bisa Bung Respati bagikan dari minat bakat atau kelompok-kelompok tadi itu yang di kampus ini? Yang paling inilah ya, paling menonjol lah kira-kira gitu. Ya. Barangkali 1-2 cerita gitu. Oke, sebenarnya Bang kalau misalnya bicara paling menonjol, ini sebenarnya bukan jawaban aman ya. Iya. Memang sebenarnya semuanya menonjol. Semua menonjol, saya yakin. Ya. Semua itu pasti menonjol. Nanti saya ada yang agak sedikit aja dia yang lebih berkilau begitu. Aku kan kalau misalnya nanti ada yang menonjol dikiranya lebih-lebihan. Semuanya pasti menonjol. Ya menurut Bung Respati aja kira-kira. Cuman memang ada beberapa sebenarnya hal yang menjadi hal lumrah lah sebagai rakyat Indonesia. Kekuatan Poltek itu kira-kira apa yang dari Poltek? Benar, memang sebenarnya kalau misalnya kita nengok unit kegiatan mahasiswa ya, memang rata-rata unit kegiatan mahasiswa ini kan minat dan bakat. Cuman kalau misalnya secara hal yang lumrah kepada rakyat Indonesia itu adalah olahraga pastinya. Olahraga. Makanya Komite Olahraga Poli Batam ini salah satu hal yang cukup dilirik juga di kampus-kampus lain, terutama di Politeknik seluruh Indonesia, karena kami Bang kemarin memang ada kegiatan bahkan untuk seluruh Indonesia seluruh Indonesia kami kemarin ada kegiatan namanya Porseni. Pekan olahraga seni itu di Politeknik seluruh Indonesia yang kami adakan di Politeknik di Malang. Oke, dan Batam salah satu magnet itu kenapa Batam? Poltek Batam katanya. Nah Bang, ini cukup menarik karena Poltek Batam itu kalau misalnya Abang mau lihat ya dari beberapa data survei yang ada di Vokasi Bang, Poltek Batam ini 10 peringkat terbaik di Indonesia
Itu di peringkat ke-8 Bang. Politeknik Negeri Batam untuk Poltek politeknik terbaik, seluruh ya? Indonesia. Ada berapa sih Poltek kita sekarang ini? Poltek sahabat Kira-kira? cukup banyak Bang, tapi yang saya beberapa kali data memang ada beberapa puluhan ya, sekitar di Nggak sampai 100 ya? Poltek di Batam? Sorry, Di Indonesia. Poltek di Indonesia? kurang lebih nggak nyampe 100. Nggak sampai 100? Cuman saya kurang tahu ya maksud data validnya apakah memang ada penambahan lagi atau enggak. Cuman memang setahu saya memang kurang dari 100. Kurang dari 100. Cuman memang kan politeknik ini kan cukup bergengsi juga Bang di Betul. akademisi gitu. Betul. Di pendidikan Indonesia gitu ya. Karena memang beberapa prestasi juga diukirkan oleh teman-teman politeknik bahkan dibanding universitas. Betul. Kemarin terakhir yang dari robotika gitu dari teman-teman Braille juga mereka kontestasi itu ke luar negeri gitu di Belanda segala macamnya. Mereka dapat juara internasional walaupun di juara ketiga dan juara 2, tapi itu satu-satunya perwakilan Indonesia Bang. Oh iya, itu harus kita apresiasi itu teman-teman. Ini perwakilan Poltek Indonesia. Batam sudah berhasil jadi jagoan perwakilan bangsa Indonesia untuk mengharumkan Benar, nama bangsa kita ya. Bukan mewakilkan Bukan politeknik kaleng-kaleng lagi. ya. Bukan mewakilkan politeknik lagi, Mewakili Indonesia. negara ya. Dari Poltek Batam. Dari Politeknik Negeri Poltek Batam. Batam. Oke. Nah, itu Bang, memang mungkin sedikit prestasi lah yang bisa kami. Oh itu ya soal. Di Porseni juga kami beberapa kali mendapat emas juga dari teman-teman Komite Olahraga Poli Batam ya, dan juga teman-teman KUAS kemarin juga kita berkolaborasi. Kalau KUAS apa? KUAS itu kumpulan anak seni. Oh kumpulan anak seni karena Ya. kadang kalau penonton kita ini kan nggak tahu iya, mereka iya, bilang iya. singkatan-singkatan ini apa sih? Iya ini, iya iya gitu. benar-benar. Jadi KUAS itu kelompok anak Kumpulan anak seni. Oh kumpulan anak seni. Iya. Kumpulan anak seni harus KUAS. khas. KUAS. Oh KUAS. Oh kumpulannya ku ya. Kumpulan anak KUAS. Keren juga Iya. dia. Siapa yang buat itu? Itu KUAS ya. para kakanda kita lah udah sukses mungkin sekarang deh ya. Udah berapa generasi kira-kira mulai dari berdirinya Poltek sendiri sampai sekarang? Kalau misalnya Bung generasi Refat itu memang, enggak? Kira-kira udah berapa tahun? kalau dari generasi sendiri Bang, memang kalau saya mungkin berbicara BEM ya, karena memang rata-rata organisasi ini kan terbentuknya memang seiring berjalannya waktu. Contoh kemarin di tahun lalu tuh ada namanya rekam. Rekam tuh rekam multimedia, memang itu tupoksinya terkait dari rekaman, fotografi dan segala macam. Multimedia ya? Yap, sebenarnya itu baru tergabung di organisasi mahasiswa tuh di tahun lalu. Jadi memang sebenarnya seiring berjalan waktu tuh ada penambahan organisasi mahasiswa lagi. Tetapi kalau dari BEM sendiri memang lahirnya itu di tahun 2000, 2003, 2004 Bang. Memang sedari awal teman-teman politeknik ini terbentuk ya. Walaupun politeknik kan dulunya swasta Bang. Swasta, lalu swasta waktu itu posisinya pun juga bukan di sini, bukan di Batam Center. Posisinya dulu tuh masih di Jodoh. Kalau politeknik swasta. Selanjutnya dulu tuh politeknik swasta dan juga tergabung sama Umrah. Kalau sekarang kita tahu ya Umrah tuh Universitas Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Satu-satunya universitas negeri yang ada di Kepri ya kan? Yaps, benar. Betul ya? Ada di Tanjung Pinang, Umrah gitu ya. Saudara kita lah ibaratnya. Karena memang kita tuh adik kakak gitu. Oh berarti dulu Poltek itu bagian dari Umrah. Benar. Tapi memang tetap juga di vokasi. Umrah bagian dari Poltek. Jadi kami tuh Umrah itu bagian dari Poltek. Ya, kami tuh jadi gitu ya? abangnya Umrah gitu katakan. Karena memang kemarin tuh sempat tapi saya mungkin bisa nanti kita cross-check lagi untuk validasi sejarahnya. Cuma memang setahu saya dulu memang politeknik ini sempat hampir gagal dibangun lah dikatakan karena memang kita mau bergabung sama Umrah gitu. Tapi memang perjuangan dari teman-teman mahasiswa terus dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya berulang kali mereka meminta agar kita buat bangunan segala macamnya sehingga terciptalah Poli Batam itu di Batam Center. Walaupun memang tanahnya ini tanah BP Batam awalnya kan. Sekarang memang ini udah tanah pendidikan segala macamnya. Ya memang sering berjalannya waktu memang setiap organisasi itu banyak Bang pertambahan. Kalau regenerasinya sendiri mungkin kalau bicara tentang BEM ya setidaknya kita udah ada belasan regenerasi. Belasan ya? Belasan regenerasi. Karena kan memang kita juga 2000 lah lahirnya Poli Batam ini yang masih belum tua-tua banget, masih muda lah 24 tahun ibaratnya gitu. Betul. Tapi istilahnya walaupun masih muda, kalau bahasa anak muda bilang, orang Medan bilang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Soalnya tadi masuk top 10 ya, top 10. Alhamdulillah top 10. 10 Poltek terbaik di seluruh ini negeri kita ini ya. Benar. Termasuk di 10 ranking 10 terbaik ya. Iya. Kalau ranking pertama apa? Kalau ranking pertama kalau nggak salah Bang itu ada di Elektronika Surabaya. Oh, Elektronika. Ya. Memang di kampus-kampus Jawa sentris lah. Ini kan memang kalau di Jawa sentris ini kita cukup ya cukup karena wajar. Dimanapun iya, karena di kampus yang dalam konteks universitas juga rata-rata memang kiblat kita itu kalau pendidikan itu ke Jawa memang. Ya. Ini wajar lah memang dulu ya peradaban juga, kemajuan juga semua kan ada di Jawa ya. Pulau kan? Jawa ya. Sentralnya kan kira-kira begitu. Ya. Nah ini Bung Respati, saya kira barangkali kita cukupkan dulu ngomongin soal internal ya kan, internal kampus ini kita naikkan sedikit satu oktav ini. Bagaimana kira-kira peran dari
BEM sendiri, ya kan, apa menjalankan fungsi mahasiswa ini kan katanya agent of change, ya kan, agen pembaharu, kontrol sosial, ya kan. Nah, jadi artinya mahasiswa itu sendiri, kalau saya dulu dikasih tahu sama senior-senior saya, mahasiswa itu kan menariknya itu karena ada kata maha itu, ya kan. Benar. Jadi memaknai kata maha itu yang kadang orang bisa tafsirnya macam-macam begitu. Nah, cuman kalau dalam benak saya sendiri, maha itu artinya kita harus bisa melampaui dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri, kalau misalnya kita hanya memikirkan kehidupan kita sendiri, ya itu saya pikir tidak perlu kemahan di situ, ya kan? Karena pada dasarnya setiap manusia ini pasti berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, ya kan? Nah, cuman mahasiswa ini kan dia tadi sudah dilabeling sebagai agent of change, ya, kontrol sosial, ya. Nah, apa kira-kira yang coba dilakukan oleh BEM Poltek sendiri untuk membangun aliansi atau kolaborasi dengan elemen-elemen di luar dalam rangka meningkatkan peran kontrol sosial itu, kira-kira begitu. Walaupun kita tahu memang Poltek sendiri kan ada ciri khusus itu tadi yang disampaikan oleh Bung Respati, vokasi itu, ya. Nah, jadi lebih kepada bagaimana kita menguasai keterampilan-keterampilan teknis agar kita siap untuk bekerja. Nah, bedanya kalau dengan universitas kan, kalau universitas itu lebih kepada keilmuannya, kalau vokasi ini kan Poltek ini lebih kepada menguasai keterampilan-keterampilan teknis lah, tapi bukan dalam pengertian tidak belajar yang lain, ya. Benar. Makanya gue bilang, apalagi kalau untuk ukuran sekaliber presiden mahasiswa itu kan, ya dia harus punya, kalau saya dulu ya, kalau saya lihat dulu teman-teman saya itu yang berkarir di BEM itu, dia punya harus kecakapan sosial juga begitu. Benar. Ya kan, kalau dia nggak punya kecakapan sosial, wah bisa apa dia bisa bilang dimalu-maluin juga, ya kan? Karena kamu Respati ini bawa nama kampus juga kan. Kalau hebat dilihatnya ketua atau presiden mahasiswa Poltek itu, mahasiswa yang lain ini pasti bangga juga gitu. Nah, kira-kira gimana, Bung Respati, apa yang sudah dilakukan barangkali atau mungkin yang mau coba dilakukan, atau inisiatif apa yang dirasa perlu untuk membangun peran kampus utamanya BEM mahasiswanya untuk menjaga, istilahnya menjaga pembangunan di Kota Batam ini khususnya. Di Kota Batam khususnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa dari Bang. Ini memang udah mulai agak sedikit naik kan. Oke, saya siap ya kan. Pertama Bang, mungkin saya bicara dulu terkait dari organisasi saya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa, sebelum nanti saya mengambil secara personal terkait dari Presiden Mahasiswa. Yang pertama memang kalau bicara tentang Agent of Change ataupun Social of Control, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa ada namanya Kementerian Luar Negeri, itu tergabung dari Departemen Sosial Masyarakat dan juga Departemen Hubungan Kerjasama. Jadi ketika kami berbicara tentang pengabdian, memang kami rata-rata untuk pengabdiannya kami lakukan di Kementerian Luar Negeri. Kami memang setiap tahunnya rutin kami melakukan pengabdian, bagaimana kami bisa berdampak kepada masyarakat, ibaratnya dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Maka hal-hal yang kami pelajarin di kampus perkuliahan ini kami implementasikan, kami realisasikan di dalam dunia kemasyarakatan. Itu untuk Kementerian Luar Negeri. Lanjut lagi kita ke dalam politik gitu ya. Kalau dalam politik sendiri kami ada Kementerian Sosial Politik. Kementerian Sosial Politik juga kami tergabung dari 2 departemen, itu ada Departemen Kajian Strategis dan juga Departemen Aksi dan Propaganda atau ASPROP. Dan kami sampai dengan per hari ini beberapa kali kami membuat sebuah propaganda yang kami lancarkan ke dalam Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa, dan itu juga banyak yang share dan juga banyak yang komen terkait dari Instagram itu. Kemarin terkait dari UU Tapera. Itu kami ya, terkait dari RUU Tapera itu ya. Revisi Undang-Undang Tapera tentang masalah Tapera, itu juga udah kami konsolidasi secara internal oleh mahasiswa-mahasiswa Poli Batam. Kami adakan perkumpulan, kami undang organisasi mahasiswa Batam, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poli Batam, dan juga mahasiswa-mahasiswa umum untuk kita lakukan pengajian. Lalu di sana kami juga mendapatkan beberapa solusi, beberapa tuntutan yang ingin kami sampaikan ini kepada FM2MI kemarin. Apa itu? Itu dia tuh aliansi Bang, aliansi buruh, tapi aliansi buruh metal seluruh Indonesia. FLMI. Federasi Serikat Pekerja Metal ya. Itu FLMI ya. Gitulah pokoknya. Cuman kami kemarin juga udah komunikasi segala macam, dari Menteri Sosial juga udah berkomitmen untuk menyampaikan itu, dan kemarin memang kami mau melakukan audiensi, tetapi mungkin karena momennya tidak pas sehingga memang dari FL2MI ini juga sudah turun terlebih dahulu. Sedangkan posisi kami karena memang kami mau audiensi tetapi sudah turun dulu. Jadi kami mungkin sekarang mengawal aja terkait dari tuntutan dari FL2MI, dari teman-teman DPRD ataupun teman-teman Pemkot
kebijakan ataupun poin-poin yang mau direalisasikan. Kalau itu terkait dari Kementerian Sosial Politik. Nah, kalau aliansi sendiri, Bang, kami dari BEM Poli Batam sendiri kami tergabung dari 2 aliansi. Aliansi pertama kami adalah BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Oh, Poltek itu gabung juga dalam aliansi BEMSI ya? Kami juga tergabung di dalam aliansi BEMSI, BEM seluruh Indonesia di bidang kerakyatan. Karena kan BEMSI kan terbagi menjadi 2, kerakyatan dan juga rakyat bangkit. Kami di dalam kerakyatan. Kemarin saya di bulan Mei, di tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni saya mengadakan juga musyawarah nasional itu di Universitas Komputer Bandung. Kami kemarin diskusi. Pati ikut ke sana? Saya ikut ke sana. Berapa orang perwakilan Poltek? Perwakilan Poltek cuma 1. Saya sendiri. Nah, saya sendiri. Apa kira-kira yang didapat dari Bandung ini? Yang pertama jelas dinamika forum nasional. Jelas kita sebagai anak pulau ya Bang, kita sebagai anak pelosok tuh kalau misalnya nengok dinamika forum nasional tuh apapun diperdebatkan gitu Bang. Bahkan satu kata pun kalau misalnya bisa diperdebatkan gitu. Titik pun bisa dipersoalkan. Bisa dipersoalkan Bang. Jadi kita tuh memang di sana tuh banyak belajar. Dari saya pribadi ini pengalaman yang luar biasa yang saya pikir barangkali tidak bisa saya dapatkan kembali. Tetapi memang yang kami dapatkan terkait dari dinamika yang ada, terus juga terkait dari jaringan-jaringan yang kami punya Bang. Kami kemarin juga berkomunikasi sama teman-teman dari UI, dari Ferrell, teman-teman dari Universitas Brawijaya, Satria sekarang jadi korpusnya, teman-teman dari beberapa kampus-kampus yang bisa katakan kampus gajah lah Bang. Kita membangun kampus gajah. Kenapa dibilang gajah? Karena kampusnya besar Bang. Oh, besar. Gajah kan besar Bang. Jadi kalau mereka gajah, kita apa ini Poltek ini? Kalau kita nanti lah. Kita nanti lah Bang. Ya kan? Oke, lanjut. Tapi walaupun mereka kampus gajah, kita kampus yang bukan gajah ibaratnya Bang. Tapi dari kami Poli Batam juga berkomitmen bagaimana kami bisa dikenal secara leluasa oleh masyarakat teman-teman Indonesia dan juga teman-teman yang berada di BEM seluruh Indonesia. Terbukti beberapa kali ketika ada perdebatan, saya juga ikut melakukan perdebatan. Ikut juga di dalam diskursus itu ya? Ikut, karena memang sebenarnya hajat saya Bang ya, hajat saya itu bukan ada kepentingan di sana, tapi bagaimana Politeknik Batam itu bisa dikenal di kancah nasional. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdiskusi, berdialektika, tesis, sintesis, antitesis yang kita mainkan segala macamnya. Itu yang ingin saya sampaikan di dalam forum nasional. Dan alhamdulillah memang di saat ini memang kita juga udah berjaring dan kami diamanahkan menjadi koordinator daerah. Kita jadi koordinator daerah di Riau di Kepri. Koordinator daerah Kepri dan kami itu di wilayah Sumbagut, Sumatera bagian utara gitu. Sumbagut itu meliputi apa aja? Sumbagut itu meliputi dari Sumatera Kepri, Riau sama Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Itu untuk BEM seluruh Indonesia. Terus yang kedua, kami juga ada aliansi yang namanya FKMPI, Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Seluruh Indonesia. Kebetulan nanti besok itu bakal ada kedatangan Bang. Kebetulan kami itu ada musyawarah nasional di Politeknik ini. Kita di sini? Iya, kita bakal pesertanya itu seluruh Politeknik seluruh Indonesia. Oh iya? Iya. Kapan besok? Besok itu di tanggal 4 sampai tanggal 9. Offline Bang. Jadi mereka kayaknya udah di sini semua, beberapa? Besok baru kedatangan. Oh, besok kedatangan. Jadi tanggal 4 kedatangan, baru tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 8 itu kegiatan intinya, tanggal 9 baru kepulangannya. Kalau kumpul-kumpul mahasiswa Poltek itu apa sih yang dicakapin ini? Apa kira-kira? Yang pertama jelas Bang, selain dari struktur terkait dari keberlangsungan organisasi itu, yang pasti dan yang jelas adalah terkait dari isu-isu eskalasi isu yang ada, eskalasi pergerakan yang ada, dan advokasi yang mau kita perjuangkan. Apa kira-kira yang barangkali jadi concern yang inilah istilahnya yang mengemuka lah kira-kira begitu, apa barangkali 1-2 isu yang coba didekati melalui perkumpulan mahasiswa Poltek seluruh Indonesia itu? Terkait dari kebijakan kampus. Oh, kebijakan kampus. Kalau yang eksternal kira-kira apa? Kalau yang eksternal ya tak jauh lah Bang, mungkin karena kita udah mau mendekatkan pilkada ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah tentang pilkada juga pasti bakal kita mendekatkan gitu Bang, karena memang dari beberapa wilayah sampai dengan per hari ini ya teman-teman BEMSI kita juga kemarin ikut konsolidasi nasional, memang kami mau ada seruan-seruan juga aksi di kancah nasional, nanti turun lagi ke istana dan segala macamnya. Kalau misalnya Abang mau lihat di Bangsa Mardika, pernah lihat di Bangsa Mardika atau Story Rakyat atau di Mahasiswa Bergerak, itu banyak teman-teman kita dari BEMSI turun ke jalan untuk menuntut terkait dari tuntutan kepada Presiden kita Joko Widodo gitu, yang sempat rusuh segala macam, yang sempat viral lah. Nah itu juga kami tergabung di dalam aliansi itu. Walaupun memang sekarang kami juga terbatas terkait dari akomodasi ya, tetapi memang dari kami pribadi berkomitmen bagaimana kita komunikasi tetap kita lancarkan. Ya, artinya yang saya mau coba simpulkan, kalau BEM dari Poltek Batam ini terbuka ya, kira-kira begitu, terbuka untuk membangun jaringan, untuk meningkatkan peran dari mahasiswa itu sendiri, kira-kira begitu. Benar. Kalau untuk ini karena kebetulan saya ini eksponen dari eksternal gitu. Siap. Ini gimana soal dinamika atau hubungan BEM sendiri dengan
organisasi-organisasi ekstra kampus, misalnya contohnya kayak PMI, HMI, GMKI, Gemeniat, Pemkri, gimana kira-kira atau yang lain-lain? Wah. Tetap komunikasi, duduk bersama ngopi, ngomongin apa atau gimana? Atau jangan-jangan lagi jauhan nih kan ya nggak apa-apa juga kalau misalnya namanya kalau kalau orang membangun hubungan itu kan kadang mesra, kadang juga agak renggang ya kan. Nah, itu gimana sekarang kondisinya? Menarik banget Bang Rik, ini udah mulai membuka-buka ini ya, ke ibarat udah mulai masuk dagingnya lah gitu ya. Sebenarnya kalau kami sama teman-teman dari Cipayung ya Bang, bisa kita katakan Cipayung plus segala macam teman-teman eksternal kampus, kami memang berhubungan dengan baik ya. Dalam artian memang ketika memang ada komunikasi, ada undangan, kita selalu berkomunikasi sama mereka, kita menjalin komunikasi yang interaktif. Cuman barangkali kemudian memang yang menjadi persoalan sampai dengan per hari ini adalah kami dari birokrasi kampus Politeknik Negeri Batam memang sudah melarang kelas lah Bang terkait dari organisasi eksternal kampus, karena memang ada beberapa sejarah lah, ibarat masa kelam lah di tahun-tahun sebelumnya, sehingga memang organisasi eksternal kampus itu memang dilarang ketat gitu untuk berkiprah di dalam Politeknik Negeri Batam. Tetapi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dan terafiliasi di organisasi eksternal kampus, ya silakan, tidak dimasalahkan. Yang menjadi masalah ketika mereka membuat sebuah kegiatan, mereka membuat sebuah komunitas, mereka membuat sebuah organisasi yang barangkali itu juga menjadi perhatian dari birokrasi kampus kita, sehingga ya memang saat ini lagi dijaga aja sih Bang. Oh dijaga. Benar. Cuman kalau dari kami pribadi, memang kami paham gitu terkait dari birokrasi kampus yang ada gitu. Kami juga kemarin sempat juga menanyakan perihal ini, karena menurut saya pribadi awalnya saya nggak mengerti begitu. Kenapa? Sebenarnya Bung Respati kurang mengerti juga begitu ya? Kurang mengerti kenapa organisasi eksternal kampus ini dilarang masuk di kampus Poli Batam gitu kan. Rupanya ketika saya juga berbicara sama Pak Zen ya, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, kami bercerita bahwasanya memang ada masa-masa kelam lah Politeknik Negeri Batam terkait dari organisasi eksternal kampus. Jadi maka sekarang ini lagi masa transisi steril Bang. Jadi memang udah lagi steril. Jadi memang ini juga mungkin barangkali jadi strategi untuk bagaimana regenerasi di kampus kita juga berjalan dengan baik gitu. Iya. Tapi kalau untuk komitmen kami untuk berkomunikasi siap Bang. Kami siap berkomunikasi. Kami intinya juga, kalau BEM itu semisal ada undangan kalau sekarang bahasanya diajak ngopi, masih inilah ya. Masih. Tidak resisten gitu ya? Tidak Bang. Misalnya diundang GMKI, pasti kita ngopi dulu kita ketua, kira-kira begitu. Masih ada waktu lah kira-kira begitu ya. Kemarin kami kan awal saya sama Pak Fauzan ya, wakil presiden mahasiswa kami waktu awal dilantik, kami kan juga dapat undangan dari teman-teman GMKI, dari Bang Binsar, dari teman-teman ketua umumnya gitu ya, yang perempuan siapa itu ya lupa. Mei. Nah, ya Meshan. Isara gitu Meshan ya Meshan. Nah, itu juga kami komunikasikan, kami duduk berdiskusi mau membuat kegiatan, cuman memang belum rezekinya untuk kita laksanakan kegiatan. Jadi memang itu juga bentuk komitmen kami bahwasanya kami juga terbuka untuk seluruh siapapun yang ingin berkomunikasi sama kami. Dan tadi saya kalau mencatat, kalaupun misalnya ada mahasiswa Poltek sendiri yang memilih ikut di dalam organisasi ekstra kampus, ya misalnya contohnya kelompok Cipayung Plus itu kira-kira begitu, itu nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada istilah kalau bahasa orang Medan ditandai gitu, nggak ada ya? Terus ditekan-tekan nggak ada ya? Nggak ada masalah. Nggak ada ya? Cuman memang kalau di Poltek sendiri, lingkungan Poltek sendiri itu sekarang lagi diperhatikan lah kira-kira begitu. Ya mungkin karena ada case-case tertentu kira-kira begitu ya. Oke. Tapi saya mau catat tadi bahwasanya kalau BEM Poltek sendiri itu tetap membangun komunikasi keluar, bahkan tadi ikut di dalam aliansi atau komunikasi juga dengan serikat buruh kira-kira begitu ya. Dan apalagi kira-kira kedua yang coba dilakukan atau barangkali yang sudah pernah dilakukan teman-teman BEM sendiri dalam rangka membangun kolaborasi lah dengan elemen-elemen civil society di luar begitu. Oke. Sebenarnya kalau kami dari mahasiswa sendiri Bang, kami memang kemarin beberapa kali sudah lakukan pertemuan dari beberapa kampus-kampus yang ada di Kota Batam. Ada juga ya? Ya, kami juga udah adakan pertemuan kemarin. Memang ada forumnya nggak kira-kira kalau di Poltek ini? Forum di Kota Batam ini, forum BEM gitu atau apa gitu namanya? Nah sebenarnya Bang, kalau di tahun lalu sebenarnya tuh ada tahun lalu Aliansi Mahasiswa Kota Batam, karena kemarin tahun lalu kan kita ada masalah tentang Rempang Galang ya. Jadi teman-teman mahasiswa ikut juga ya? Yaps. Masalah Rempang Galang kemarin teman-teman Poltek ikut juga. Ikut turun juga. Ini ya, kita kan audiensi juga di gedung DPRD kemarin ya kan. Cuman memang kalau kami kemarin juga udah lakukan beberapa pertemuan dengan beberapa kampus yang ada di Kota Batam. Salah satunya itu dari Unrika ya, Pres Odi, Buryadi, Universitas Riau Kepulauan, terus dari teman-teman STIK,
teman-teman dari IBN kemarin juga ada si Pres Alex, terus juga dari Mitra Bunda kami adakan pertemuan, kami mau ingin membuat sebuah kegiatan memang namanya itu Mimbar Mahasiswa Bang. Mimbar Mahasiswa bagaimana kami coba mengkritisi lah terkait dari kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Batam, lalu juga barangkali juga itu menjadi momentum bagaimana kami bisa membuat sebuah grup yang dikatakan sebagai Aliansi Mahasiswa Kota Batam di tahun 2024. Gitu. Itu ya. Jadi memang kalau saya lihat pola-polanya Bang ya, pola-pola tahun lalu gimana sampai Aliansi Mahasiswa itu terbentuk karena ya memang itu tadi Bang, ada keresahan sama-sama gitu. Nah di tahun ini kita coba bagaimana kita coba membentuk keresahan itu sehingga ketika berbicara tentang keresahan berarti ada solusi yang harus kita cari. Nah solusinya apa ya? Kita membuat sebuah grup aliansi dan kita membuat sebuah pergerakan, eskalasi pergerakan ataupun eskalasi isu yang kita coba lancarkan gitu. Oke, barangkali yang ini yang terakhir Bung Respati, nanti next time kita mungkin bisa ngobrol lagi ya kan. Sudah azan juga ya. Kita coba menyelesaikan. Tadi sempat disinggung soal bagaimana pilkada. Nah di Kota Batam sendiri katanya isunya mau melawan kota kosong ya, karena banyak partai memberikan dukungannya kepada salah satu calon. Benar. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Respati sendiri, yang pertama nih sudah ada didiskusikan nggak di teman-teman mahasiswa, dan kalaupun misalnya belum, apa kira-kira tanggapan Bung Respati? Baik, terima kasih Bang Riki. Luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari mahasiswa sendiri memang kami belum melaksanakan konsolidasi secara masyarakat secara luar gitu ya, konsolidasi nasional atau konsolidasi secara daerah. Memang tapi kalau dari saya pribadi memang beberapa kali saya juga diundang di Tribun Batam Bang. Kemarin saya diundang di Mata Lokal Corner dengan moderator Bang Agus. Saya menjadi narasumber dan juga Presodi menjadi narasumber. Topiknya tentang Pilkada Kota Batam, anak muda bersuara. Pilkada Kota Batam, anak muda bersuara. Memang kemarin tuh masih isu. Kemarin tuh masih isu terkait dari kota kosong. Kemarin memang dari kami mahasiswa Kota Batam dan saya lah sebagai presiden mahasiswa sebenarnya memang saya agak sedikit menolak begitu ya karena adanya kota kosong gitu. Karena dalam artian gini Bang, kita paham lah ternyata pemerintah yang ada di Indonesia adalah terkait dari pemerintah trias politika begitu kan, di mana memang ada legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sekarang kita melihat nih partai-partai ini, kenapa bisa partai ini kayak ibaratnya borong partai gitu ya. Komunikasinya nggak tahu saya komunikasinya gimana, tetapi saya lihat ini ada borong partai sehingga itu menurunkan esensi demokrasi. Bagaimana teman-teman dari masyarakat ini bisa memilih berdasarkan dari gagasan-gagasan yang ada. Kalaupun kota kosong sebenarnya kan menjadi persoalan adalah kalaupun kota kosong, kalau misalnya memang dia nggak setuju sama yang pilihannya ini, apakah dia memilih kota kosong? Kan belum tentu gitu. Malahan dia tidak datang ke TPS gitu. Benar gak Bang? Itu kayak pekerjaan kita ke depan. Itu jadi pekerjaan, itu jadi PR kita. Cuman yang saya lihat memang kita sepakat bahwasanya politik itu dinamis gitu ya. Kita sepakat kemarin kita nengok lah poster baliho udah ada di mana-mana, itu tidak bisa menjamin ternyata politik itu sedinamis itu gitu loh. Tapi memang dari saya pribadi kemarin memang sempat gak sepakat lah terkait dari kota kosong. Cuman lihat sekarang perkembangannya ternyata PKS juga udah merapat ya. Hampir merapat semua dan terakhir kayaknya wali kota sekarang udah mendeklarasikan mengangkat bendera putih juga. Karena istrinya katanya mau maju toh? Iya. Udah mendeklarasikan juga, sudah melegowo ya. Ibarat kata sekarang bukan kita menolak lagi, tetapi bagaimana kita membuat sebuah kegiatan yang nantinya kita bisa bedah gagasan dari Amsakar dan Lili Claudia Chandra. Oke, kayaknya nanti Bung Respati, maybe next time kita diskusikan khusus mengenai kota kosong ini. Tapi sekarang ini anggap ini masih sekedar pengenalan tentang BEM Poltek. Dan yang ini betul-betul terakhir, apa kira pesan dari Bung Respati selaku Presiden BEM untuk mahasiswa ya kan, atau mungkin juga calon-calon mahasiswa yang mau bergabung di Poltek sendiri? Boleh. Bicara mahasiswa bukan hanya ketika kita datang ke kuliah, kita belajar lalu kita pulang. Tapi kita sebagai seorang mahasiswa secara ideal adalah bagaimana kita bisa mencari segala macam ilmu yang ada di kampus, baik itu ilmu perkuliahan dan juga ilmu berorganisasi. Ilmu organisasi ini merupakan bagaimana kita nantinya bisa mengembangkan soft skill kita. Dan inilah catatan kenapa mahasiswa-mahasiswa berorganisasi itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat berdampak kepada masyarakat secara luas. Terlepas dari orang-orang yang tidak berorganisasi juga bisa berdampak, tapi saya yakin serta percaya kita sebagai mahasiswa lebih baik kita bagaimana bisa peka terhadap orang banyak, terkhusus terkait dari internal kita
bisa mengawasi kebijakan-kebijakan kita seperti yang tadi udah disampaikan juga sama Bang Riki, bahwasanya mahasiswa itu adalah mahasiswa yang agent of change dan juga social control. Bagaimana kita bisa menemukan mahasiswa agent of change dan juga social control? Ya kita sebagai mahasiswa harus bisa merawat nalar kritis kita harus bisa juga mengembangkan ide dan inovasi kita, sehingga organisasi merupakan salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengembangkan itu semua. Itu sih dari saya, Bang. Thank you Luar Bu biasa. Respati, Siap. Presiden Mahasiswa Siap, thank you Politeknik juga. Negeri Batam. Itu tadi teman-teman perbincangan kita dengan Presiden Mahasiswa Poltek Batam. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam mahasiswa. Boleh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Luar biasa. Thank you, Bung. Siap, terima kasih.